Hai guys, kita langsung masuk part kedua drama Dream High sampai endingnya. Untuk yang belum menonton part sebelumnya, silahkan bergabung dengan klik icon di layar atas. Setelah pulang dari wisata di Jepang, Guru Kang melanjutkan kesepakatan dengan kepala sekolah kalau ia mau mengundurkan diri. Dengan syarat anak-anak didiknya yang sekarang sudah bisa masuk ke kelas seni harus bertahan di Kirin terkait kasus latihan debat dan showcase palsu yang mengancam prestasi mereka. Jadi, Guru Kang menebus dirinya demi anak-anak didiknya. Saking senengnya, si kepala sekolah mengungkapkan emang dia tuh gak suka aja gitu sama Guru Kang. Karena ia memiliki jiwa semangat tinggi tapi kurang tegas dalam menangani kasus pembelajaran di Kirin High School. Sementara Guru Shi mengetahui Guru Kang hendak mengundurkan diri. Terlihat ia begitu merasa kehilangan karena sebelumnya di Jepang mereka sudah lebih dekat daripada sebelumnya. Beralih ke Samdong, ternyata ia mengalami gangguan pada telinganya guys. Yang sewaktu-waktu ia akan kehilangan pendengarannya secara perlahan. Rasa kecewa membawanya dalam kehancuran dan memilih untuk berhenti sekolah serta mengasingkan diri bekerja di sebuah bar. Gohemi dan yang lain masih belum tahu di mana Samdong berada dan mengapa ia pergi secara tiba-tiba. Singkatnya, Gohemi dan Guru Yang mendengar berita dari Guru Shi bahwa Guru Kang mengundurkan diri. Hal itu membuat Gohemi marah dan protes sama kepala sekolah karena tahu yang membuat Guru Kang mengundurkan diri pasti adalah kepala sekolah. Akhirnya Guru Shi yang mulai simpati membuat taruhan. Jika penilaian pembuatan komposisi musik liburan tahun ini, kelas Guru Kang mendapatkan nilai A, maka mereka akan menerima Guru Kang kembali di sekolah Kirin. Gohemi dan semua guru pun setuju. Kepala sekolah masih nggak terima dan marah-marah sama Guru Shi yang ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Sementara itu, Presiden Top Entertainment yang menaungi grup K ingin menggantikan posisi Yoon Baeki untuk Gohemi. Tadinya mereka udah mau akur guys. Gara-gara hal ini Yoon Baeki kembali membenci Gohemi karena Presiden Top Entertainment melihat penampilan Gohemi sewaktu di Jepang. Kembali ke Gohemi yang mendengar keberadaan Samdong dari Jo In Sung yang juga bekerja di bar. Ia segera menemui Samdong yang terlihat begitu menyedihkan. Gohemi mengajaknya kembali karena Samdong harus mengikuti kelas komposisi musik agar mendapatkan nilai A, sehingga Guru Kang dapat bertahan di Kirin High School. Namun Samdong menolak dan mengatakan bahwa ia menyesal telah meraih tangan Gohemi dan jatuh cinta padanya sejak awal. Ia juga menyesal mempercayai kebohongan Gohemi yang mengatakan ia menyukai Samdong. Semenjak itu, Gohemi menyadari bahwa selama ini yang benar-benar ada untuknya adalah Samdong. Ia melindungi Gohemi saat semua menyudutkannya. Samdong juga rela tertimpa vas bunga yang hampir mengenai Gohemi. Semua yang Samdong lakukan begitu tulus padanya. Seketika, hal itu membuat Gohemi mendapatkan inspirasi untuk membuat komposisi musik yang sempurna. Selain itu, Gohemi juga tidak menyerah untuk memberikan materi pelajaran setiap hari pada Samdong. Meskipun Samdong memperlakukannya dengan acuh. Berkali-kali Gohemi melakukannya, Samdong masih belum luluh dan tetap kukuh untuk tidak menghadiri kelas. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Yoon Baeki untuk mencuri komposisi musik milik Samdong, agar ia mendapatkan nilai A dan bertahan di bawah manajemen Top Entertainment yang hendak mengeluarkannya. Tiba saatnya hari sebelum penilaian komposisi musik. Gohemi masih terus meyakinkan Samdong. Akhirnya ia memilih melanjutkan bakatnya yang selama ini terpendam, yaitu dalam membuat lagu serta komposisi musik yang begitu sempurna. Saat diumumkan, Gohemi dan Kim Pil Suk mendapatkan nilai A. Namun sayangnya, Samdong tidak berhasil mendapatkan nilai A, melainkan Yoon Baeki yang mendapatkannya. Hal itu tentu saja membuat Guru Shi curiga dan menanyakannya langsung pada Yoon Baeki. Ia pun mengakui kecurangannya dan mengatakan bahwa ia justru belajar dari Guru Shi. Aku jelasin ya guys, kita flashback bentar. Waktu awal masuk, Jung Ah bohong kalau ibunya meninggal, biar dia bisa tampil solo di acara pembukaan sekolah. Nah, Guru Shi bilang kalau itu bukan hal buruk karena yang dilihat adalah semangatnya. Dari situlah Yoon Baeki melangkah dengan cara yang salah. Yoon Baeki juga menjelaskan kalau Gohemi akan menggantikan posisinya dalam grup K yang sudah debut. Hal itu membuatnya gak bakal menyerah sampai titik ini. Guru Shi jadi merasa bersalah telah menjadikan Yoon Baeki murid yang jahat. Ternyata Gohemi mendengarnya. Sehingga tawaran dari produser Top Entertainment untuk debut ia tolak demi Yoon Baeki. Sekalipun itu adalah sesuatu yang Gohemi harapkan selama ini. Tapi Yoon Baeki masih belum tahu alasan Gohemi menolaknya. Beberapa waktu berlalu, kepala sekolah mencari pengganti Guru Kang. Keputusan itu diserahkan kepada semua guru yang ada.
Sesuai rapat, mereka menerima 3 kandidat yang ternyata salah satunya adalah Guru Kang. Ia kembali dengan perangai yang sangat berbeda, bahkan pembawaannya begitu berwibawa. Meskipun kepala sekolah mencoba menyulitkannya dengan mengundang dewan sekolah saat interview Guru Kang, ia tidak terganggu dan melakukan interview dengan sangat baik. Hal itu cukup membuat kepala sekolah tersudutkan karena semua guru memutuskan untuk menerima kembali Guru Kang. Saat Gohemi membersihkan rumah, ia mendapati sebuah kertas berisi riwayat penyakit yang sekarang diderita Samdong. Kemudian ia menanyakan langsung padanya. Awalnya Samdong berkilah bahwa sakit telinganya itu bukan karena Gohemi. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, pendengaran Samdong kembali menghilang. Tangis mereka pun tak dapat terbendung. Samdong mengatakan inilah alasan mengapa ia menyesal mencintai musik karena Gohemi. Guru Kang mengetahui itu, sehingga ia berusaha membantu pilihan Samdong untuk tetap mencintai musik atau harus menyerah. Namun Samdong ternyata memilih untuk berusaha menemukan jati dirinya dan kembali berlatih untuk persiapan showcase. Gurushi sekarang menyerahkan keputusan Yunbeki untuk menggunakan komposisi curiannya, dan sekarang ia memilih kelas Guru Kang untuk persiapan tampil dalam showcase yang akan datang. Namun jelas terlihat kalau ia selalu gelisah saat pelatihan. Terlebih ia mengetahui kalau Gohemi menyerah debut demi dirinya tanpa memberitahu siapapun. Beralih ke nonanya Guru Kang yang pulang dalam keadaan mabuk. Nggak taunya dia ketemu sama pemuda ganteng yang mengantarnya pulang dan meminjamkan shawl. Tentu saja itu membuat Nuna jatuh cinta dan main nyosor aja. Gak taunya itu adalah hayalan Nuna dalam mabuknya. Si pemuda ganteng itu adalah bos Madusik yang akhirnya juga jatuh cinta sama si Nuna. Ia juga kaget mengetahui kalau Nuna ini ternyata kakaknya Guru Kang dan faktanya rumah Guru Kang yang dijadikan jaminan hutang ya rumah Nuna ini. Pertemuan itu meyakinkan bos Madusik kalau ini adalah takdir sehingga membuatnya tobat jadi rentenir dan menutup klub malamnya. Ia juga memutuskan untuk membangun manajemen bernama White Entertainment. Ia juga mengenalkan perusahaan barunya itu kepada kepala sekolah Kirin. Disinilah ia bertemu kembali sama Nuna, yang membuat Nuna sadar kalau kencan pertamanya bukan sama pemuda ganteng, melainkan sama bos Madusik. Shit. Sebelum showcase berlangsung, Gurushi memberikan dukungan untuk Yunbeki. Namun dalam pesannya tersirat apa yang pernah dikatakan Guru Kang, agar Yunbeki sadar bahwa kecurangan akan membawanya dalam kehancuran di atas panggung. Benar saja saat ia tampil semua terasa mencekam, dan para produser yang menilai bisa membaca bahwa lagu yang dibawakan Yunbeki adalah sebuah ciplakan. Kemudian beralih ke penampilan Samdong yang tiba-tiba kehilangan pendengarannya tidak dapat menyesuaikan lagu dengan bunyi piano yang dimainkan. Kemudian Gohemi bergegas naik ke lantai atas dan memberikan instruksi padanya. Samdong pun dapat melaluinya dengan baik. Namun melihat Gohemi yang pernah membohongi perasaannya sejak awal membuat ia menangis terluka. Begitupun Gohemi yang merasa bersalah telah membawa Samdong ke titik ini. Tak berselang lama, Gohemi mendengar dari dokter bahwa pendengaran Samdong tidak disebabkan vas yang membentur kepalanya. Samdong juga menjelaskan hal itu. Namun Gohemi masih tetap bersikap baik dan membantunya. Hal itu membuat Samdong bimbang dan memintanya untuk tidak melakukan itu lagi. Ia juga meminta maaf dengan tulus telah membuat Gohemi menangis karenanya. Seiring berjalannya waktu, Samdong mulai menerima kedekatan Gohemi dengan Jinggook. Hal itu tak jadi masalah selagi ia masih bisa melihat Gohemi di sisinya. Ia juga berhasil bangkit serta menemukan nadanya sendiri, sehingga bisa mengatasi pendengarannya ketika bernyanyi. Sedangkan Yunbeki dikeluarkan dari Top Entertainment karena menjiplak lagu yang ia tampilkan. Namun, Gohemi menemaninya dengan tulus di saat semuanya menjauh. Suatu ketika berita mengejutkan muncul. Jinggook diduga telah melakukan pemukulan kepada produser Top Entertainment, yaitu Direktur Yu. Skandal tersebut membuat namanya hancur dan jadi bahan pembicaraan buruk di kalangan siswa Kirin juga penggemar-penggemarnya. Ayahnya pun semakin kecewa dibuatnya. Samdong mencoba menguatkan Jinggook dengan menceritakan apa yang ia alami dengan pendengarannya. Ia juga menantang Jinggook untuk mempertaruhkan Gohemi agar ia kembali bangkit. Di tengah-tengah panasnya rumor Jinggook, Gohemi mendapati Yunbeki hendak mengakhiri hidupnya. Beruntung Gohemi berhasil mencegah hal itu. Akhirnya Yunbeki buka suara bahwa alasan Jinggook memukul Direktur Yu adalah hendak menyelamatkan Yunbeki. Saat ia dilecehkan Direktur Yu pasca meminta permohonan perpanjangan kontrak manajemennya, Jinggook mendapati Direktur Yu sedang melecehkan Yunbeki. Namun Gohemi tetap menyuruhnya diam seperti apa yang diinginkan Jinggook agar melindungi nama baik Yunbeki.
Keadaan semakin memburuk saat berita Jinggook berpengaruh kepada pemilu yang diikuti ayahnya tahun itu. Akhirnya sang ayah membawa Jinggook meminta maaf pada Direktur Yu. Namun ia justru memperlakukan Jinggook dengan buruk. Sehingga membuat hati ayahnya tergerak untuk melindungi Jinggook dan memahami pasti ada alasan kenapa Jinggook melakukan pemukulan. Yeonbaeki akhirnya sadar bahwa ternyata banyak orang-orang yang ada di pihaknya. Sehingga ia bertekad pergi ke kantor polisi untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Gohemi yang membaca pesan Yeonbaeki segera berlari untuk mencegahnya, namun sia-sia saja. Di dalam mobil taksi, Yeonbaeki mengakui semua kesalahannya, termasuk vas bunga yang ia jatuhkan pada Gohemi. Ia meminta maaf dengan tulus. Gohemi pun memaafkannya dan mencoba memahami posisi Yeonbaeki. Singkatnya, kebenaran pun terbukti, meskipun pada akhirnya Yeonbaeki dan Jinggook kehilangan posisinya untuk debut. Namun tak disangka semua guru Kirin kecuali kepala sekolah mencoba membangkitkan nama mereka dengan mempromosikan keduanya pada beberapa perusahaan entertainment. Di saat yang sama, Gohemi juga Jason yang kini sudah bersanding dengan Kim Pil-suk disusul sama Samdong dan Jinggook bersatu untuk mendaftarkan diri dalam sebuah pembukaan audisi. Mereka berjuang bersama dalam persiapannya, termasuk promosi serta pembuatan video sebagai bahan debut. Tentu saja tidak mudah karena beberapa perusahaan menolak nama Jinggook dan Yeonbaeki. Mereka tetap bersatu walaupun kedua nama itu sudah ditolak di mana-mana. Tak disangka usaha mereka membuahkan hasil. Bos Madusik yang terkena sihir dari kata-kata Guru Kang akhirnya menerima mereka untuk debut melalui perusahaannya, yaitu White Entertainment. Hitung-hitung sebagai batu loncatan guys. Semua guru begitu senang mendengarnya. Guru Shi berlari dan memeluk Guru Kang di hadapan semua murid. Sehingga membuat kepala sekolah yang tak lain adalah ayahnya makin kebakaran jenggot melihat mereka. Di sisi lain, Gohemi terlihat selalu tersenyum saat bersama Samdong. Jinggook yang menyadarinya sedikit merasa bimbang. Namun memang benar Gohemi terjebak dalam perasaannya. Berawal dari menipu Samdong, ia baru sadar kalau ternyata hatinya merasa nyaman saat berada di sisi Samdong yang selalu ada untuk Gohemi. Di tengah perencanaan debut mereka, tiba-tiba Gohemi mendapatkan kabar bahwa ayahnya segera kembali ke Seoul untuk menjemput Gohemi dan Gohesun. Saat tiba di Seoul, ayah Gohemi mengatakan bahwa ekonominya sudah bangkit dan siap membiayai Gohemi kembali untuk masuk ke sekolah musik klasik Juilliard di luar negeri. Itu artinya Gohemi harus membatalkan debut dan meninggalkan Seoul serta semua orang yang ada di sisinya. Di tengah malam, ayah Gohemi mengajak Gohesung dan Gohemi kabur. Dikira mau nginep di hotel, malah di tempat sauna. Ternyata si ayah belum bangkit. Namun Gohemi mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah musik klasiknya. Dan si ayah juga berusaha bersembunyi agar tidak bertemu bos Madusik yang bisa menjebloskan ke penjara gara-gara hutangnya. Di keesokan hari, Gohemi menuju ke Kirin. Ia masih bimbang hendak pergi ke luar negeri atau tetap tinggal. Si ayah mencarinya. Saat bertemu dengan Guru Kang, ia berontak dan mengungkapkan cerita masa lalu yang begitu mengejutkan. Guru Kang dulunya menggoda ibu Gohemi sehingga membuat rumah tangganya hancur. Semua yang mendengarnya terkejut dan merasa tidak percaya dengan semua itu. Di tengah-tengah perbincangan mereka, si ayah kaget karena justru disinilah ia bertemu dengan bos Madusik. Dengan bijak, Guru Kang kembali mencairkan suasana. Beberapa hari kemudian, Gohemi menanyakan langsung pada Guru Kang tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Guru Kang dan ayah ibunya di masa lalu. Karena ia menyadari sifat baik Guru Kang selama tinggal bersamanya. Akhirnya Guru Kang menjelaskan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah semua berawal dari cinta segitiga. Guru Kang begitu mencintai ibu Gohemi, namun ibunya lebih memilih ayah Gohemi. Hingga suatu ketika sang ibu sakit keras dan meminta Guru Kang untuk berpura-pura menjadi selingkuhannya. Sehingga saat ibu nanti meninggal, si ayah nggak akan merasakan kesedihan yang terlalu dalam karena kehilangan orang yang dicintainya. Terlebih ayah Gohemi pada saat itu sedang mengalami kebangkrutan. Jadi si ibu Gohemi nggak mau memberatkan dengan tagihan rumah sakit yang begitu membeluncah. Guru Shi yang mendengar cerita sebenarnya merasa semakin jatuh cinta sama Guru Kang. Meskipun dikomporin sama si ayah, dia nggak peduli lagi. Kini Gohemi harus berangkat ke luar negeri. Samdong meminta Jinggook agar mencegah Gohemi pergi. Karena ia tahu Gohemi lebih menyukai Jinggook. Baginya hanya melihat Gohemi tanpa memiliki itu sudah cukup membuatnya bahagia. Namun Jinggook justru merasa tak ada alasan untuk mencegahnya. Karena sebenarnya ia tahu kalau Gohemi lebih nyaman bersama Samdong. Tak lama Samdong pun berlari mengejar bus yang dinaiki Gohemi. Hal itu sia-sia saja. Namun di saat harapannya hilang, ternyata Gohemi berdiri tepat di belakangnya.
Ia mengatakan pada Samdong untuk tetap tinggal. Namun pendengaran Samdong kambuh sehingga ia tidak mendengar apa yang Gohemi ucapkan. Namun Gohemi kembali mengulanginya dan membuat Samdong menangis lega. Sebenarnya si ayah bersikeras agar Gohemi melanjutkan sekolah musik klasiknya guys. Namun Gohemi meminta waktu 1 bulan pada ayahnya untuk membuktikan bahwa ia bisa debut dan menggapai mimpinya di Seoul. Si ayah pun setuju. Saat di rumah ayah Gohemi bertanya pada Nuna. Alasan Guru Kang mau mengambil alih hutang demi Gohemi dan menjadikan rumahnya sebagai jaminan. Nuna kaget karena baru mengetahui hal itu. Tapi ayah Gohemi masih aja ngejelekin Guru Kang karena menganggap ia telah menggoda istrinya. Saking keselnya, Nuna pun menceritakan semua fakta yang sebenarnya terjadi kalau Guru Kang hanya menuruti kemauan ibu Gohemi dan menolongnya saat sakit keras agar ayah Gohemi yang sedang mengalami kebangkrutan tidak terbebani oleh tagihan rumah sakit dan keadaannya yang kritis. Kini ayah Gohemi yang keras, sombong, dan egois menyesal atas kesalahpahamannya selama ini dan meminta maaf pada Guru Kang. Grup K yang udah bubar kini digantikan oleh Jinggook, Gohemi, Samdong, Pilsuk, Jason, dan Yoon Baeki. Mereka dibantu teman-teman Kirin yang lain membuat sebuah video di tengah keramaian sehingga menarik perhatian publik. Ayah Gohemi yang melihat bagaimana ia tersenyum akhirnya menyerah pada keputusannya. Tak disangka video itu meledak selepas diunggah di internet. Akhirnya mereka mendapatkan job dari sebuah perusahaan entertain. Setelah semuanya berlalu, saat ulang tahun Gohemi, ia berencana pergi bersama Jinggook. Sayang dompetnya terjatuh dan Samdong terkejut menemukan fotonya di dalam dompet Gohemi. Sebelum berangkat, Gohemi menyadarinya dan kembali untuk mengambil dompet tersebut. Namun ekspresi kikuknya tertangkap oleh Jinggook. Akhirnya Jinggook mengatakan bahwa ia memahami hati Gohemi sebenarnya berada di mana. Mereka pun memutuskan untuk menjadi teman baik seperti dulu lagi. Sementara Gurushi yang makin jatuh cinta sama Guru Kang mengajaknya makan malam bersama. Tapi Guru Kang udah punya janji dan menolak Gurushi. Ternyata hal itu didengar sama kepala sekolah. Ia pun marah sama Guru Kang sebagai seorang ayah. Nggak taunya Guru Kang baru sadar di sini kalau Gurushi menyukainya. Bukan hanya sebuah kebetulan, akhirnya mereka memutuskan sebuah komitmen. Setelah beberapa waktu, akhirnya sebuah manajemen besar di Amerika Serikat membuat kompetisi untuk musisi yang bisa direkrut dalam pembuatan album internasional. Tak disangka, Samdong yang dulunya hanyalah seorang laki-laki udik dari desa terpencil, terpilih menjadi yang terbaik. Bakat terpendamnya membuat ia bersinar. Gohemi yang telah mengakui perasaannya sebenarnya nggak bisa melepas Samdong pergi. Begitupun Samdong yang seakan nggak bisa bernapas nih tanpa Gohemi. Tapi akhirnya Gohemi memintanya untuk menggapai mimpi yang seharusnya ia dapatkan. Mereka pun berpisah menuju mimpi mereka masing-masing. 8 tahun berlalu, Jinggook telah menjadi aktor bintang besar di Korea Selatan dan berada di bawah manajemen White Entertainment milik Bos Madusik. Bos Madusik juga udah nikah sama nunanya Guru Kang, serta membebaskan hutang yang jaminannya adalah rumah dia sendiri sekarang. Lain halnya dengan Yoon Baeki dan Kim Pilsuk yang memilih menjadi guru di sekolah Kirin. Sedangkan Gohemi menjadi penyanyi solo papan atas yang memiliki popularitas besar. Nah guys, ceritanya cukup complicated banget kan? Jangan pernah menyerah dengan apa yang kita harapkan walaupun masih di taraf bermimpi. Karena mimpi itu gratis gengs. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye!